Welcome to kelas matematika. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar terkait TIU, khususnya materi penalaran analitis. Oke, di sini saya sudah menyediakan 4 soal yang akan kita bahas. Berikut soal yang pertama, soal yang kedua, kemudian soal yang ketiga, dan soal yang keempat. Oke, teman-teman, langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Oke, teman-teman, kita langsung bahas soal yang pertama ya. Di sini untuk tips dari menjawab soal penalaran analitis adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi dengan baik dan memahami dengan baik setiap pernyataan ya. Jadi harus benar-benar dipahami. Nah, di sini kita coba bahas soal yang pertama. Seorang petani sedang menanam bibit buah mangga dari berbagai jenis. Mana lagi? Arum manis, madu, cengkir, indramayu, lalu jiwo, gedong ginjo, alpukat, dan kolek. Oke, nah 4 bibit mangga ditanam di sebelah kiri dan sisanya di sebelah kanan, gitu ya. Jadi kita coba tulis dulu sebelah kiri dan kanan. Oke. Bibit mangga alpukat ditanam di samping kanan mangga mana lagi? Berarti kalau di sini mana lagi, maka di samping kanan dari mana lagi adalah alpukat. Selanjutnya, bibit mangga gedong ginjo ditanam di antara bibit mangga madu dan arum manis. Oke, jadi kita punya di sini gedong ginjo ditanam di antara mangga madu dan arum manis, gitu ya. Ini kita simpan di sini, atau bisa saja arum manis terus di sini madu. Oke. Bibit mangga lalu jiwo ditanam di sebelah kiri arum manis. Nah, berarti kondisinya adalah yang ini ya, teman-teman. Oke, kita coba tulis dulu. Kita gabungkan, berarti di sini arum manis. Kemudian ada gedong ginjo. Kemudian di sini ada mangga madu. Oke, maka di sebelah kiri arum manis ada mangga lalu jiwo. Oke, kita lanjut. Bibit mangga cengkir indramayu ditanam di antara golek dan lalu jiwo. Cengkir indramayu di antara golek dan lalu jiwo. Oke. Sekarang kita lanjut. Buah mangga jenis apa yang ditanam di sebelah kanan? Di sebelah kanan cengkir indramayu. Oke, berarti cengkir indramayu sebelah kanannya adalah gedong ginjo. Maka jawabannya adalah E. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini untuk soal yang kedua kita baca dulu. Dalam sebuah acara makan malam, Lita dan 7 orang kawannya, berarti di sini ada 8 orang, gitu ya, duduk mengelilingi meja bundar. Oke, duduk mengelilingi meja bundar. Tipsnya khusus untuk duduk meja bundar, kemudian ada 8 orang. Berarti tipsnya adalah teman-teman buat seperti ini. Jadi dibagi 8, gitu ya. Kemudian kita mulai dari yang pertama. Lita duduk tepat berhadapan dengan Vicky. Sini misalkan kita taruh di sini misalkan Lita, berarti berhadapan dengan Vicky. Selanjutnya Nono berhadapan dengan Rika. Nah, Nono berhadapan dengan Rika dan diapit oleh Desi dan Lita. Oke, berarti di sini bisa kita tulis Nono
berhadapan dengan Rika, kemudian diapit oleh Desi dan Lita. Berarti Desi di sini. Selanjutnya, Irma dan Mida duduk bersebelahan. Irma dan Mida, berarti bisa saja Irma, Mida, atau bisa Mida, Irma, gitu ya. Sita duduk berhadapan dengan Irma. Sita duduk berhadapan dengan Irma, berarti di sini Sita, maka kemungkinan adalah seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dari tangan pertanyaan berikutnya, yaitu makanan ditawarkan secara bergiliran dari tangan ke tangan. Maka dari tangan siapakah Sita mendapatkan makanan? Berarti Sita mendapatkan makanan dari Desi atau Vicky ya. Berarti jawabannya adalah option B. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Jadi soal yang ketiga ini kita fokus ke pertanyaan ya. Siapakah yang berasal dari divisi produksi tetapi mengenakan batik? Jadi divisi produksi kemudian mengenakan batik. Oke, kita untuk soal yang tipe seperti ini kita lebih cepat kalau melakukan eliminasi. Oke, pertama kita eliminasi dulu divisinya. Nah, atau kita bisa sambil baca sambil eliminasi ya biar cepat. Nah, kita lihat di ruang bundar sedang berlangsung rapat yang dihadiri oleh 7 orang, yaitu Pak Malik dan 2 orang lainnya dari divisi pemasaran. Berarti Pak Malik ini kita coret, ini sudah salah gitu ya. Kemudian serta Pak Kris dan 1 lainnya dari divisi produksi, berarti ini Pak Kris ada kemungkinan. Pak Adam dan Pak Ivan dan Pak Ivan dari divisi yang sama dengan Pak Kris. Oke. Memiliki selera berpakaian yang sama, yaitu berdasi dan berjas. Berarti Pak Adam no. Sekarang kita lanjut. Pak Malik dan Pak Denny sama-sama dari divisi pemasaran, berarti Pak Malik dan Pak Denny sama-sama dari divisi pemasaran juga selera berpakaiannya yaitu menggunakan batik. Nah, kita cek ini Malik batik ya. Jadi kita buat catatan di sini menggunakan batik. Oke. Sekarang kita lanjut. Pak Aldo dan Pak Kris dari divisi yang berbeda suka berdasi dan berkemeja. Jadi Pak Aldo ini udah no, tidak ya. Kemudian Pak Kris juga tidak. Karena Pak Aldo dan Pak Kris suka berdasi dan berkemeja. Nah, Pak Reno memiliki selera berpakaian yang sama dengan Pak Malik. Sementara Pak Malik ini selera berpakaiannya batik. Berarti yang mungkin adalah jawabannya Pak Reno. Jadi Pak Reno lah dari divisi produksi tetapi mengenakan batik. Oke, semoga teman-teman bisa paham ya. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini kalau misalkan ada tipe seperti ini, teman-teman itu lebih baik menyelesaikan dengan yang pasti. Artinya seperti ini, misalkan nih saya baca dulu ya. E berada di urutan terakhir, berarti teman-teman mulai dari situ. Itu lebih mudah ketimbang teman-teman mulai dari F tidak berdampingan dengan D atau E. Jadi kita dari yang paling pasti. E berada di urutan terakhir. Nah, di sini kan ada 5, ada 6, A, B, C, D, E, F. Berarti E yang terakhir. Di sini kita taruh ya. E yang terakhir. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Sekarang kita lanjut lagi. E berada di urutan terakhir. D tidak ingin setelah A. D tidak ingin setelah A dan A bersebelahan dengan F. D tidak ingin setelah A, artinya D dulu baru A. Dan A bersebelahan dengan F. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian F ada di dekat B. F ada di dekat B dan B berada di sebelah C. Oke, kita lanjut.
C ada di dekat E. Nah, berarti ini kita naik ke atas ya. Kita tarik ke atas. Oke, seperti ini. Berarti posisinya seperti itu ya, teman-teman. F tidak berdampingan dengan D atau E. F tidak berdampingan dengan D atau E. Sudah cocok ya di sini. Oke, berarti sudah selesai. Maka kita cek pertanyaannya. Siapakah yang berada di urutan kedua? Berarti jawabannya adalah A. A yang berada di urutan kedua, maka opsi yang benar adalah E. Oke, semoga teman-teman bisa paham.